Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh ada dan kami boleh diberikan kesempatan sebelum beristirahat malam hari ini untuk boleh mendengar lagi akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Bapa berbicaralah, bukakanlah hati kami dan berikanlah kami hikmat, agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 2 ayat 19 sampai 21. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu, berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu, terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya, pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah di hadiratnya kita tak berdaya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, penyembahan berhala masih menjadi suatu bahaya bagi umat Allah. Walaupun kegiatannya tidak selalu terbuka atau kelihatan. Berhala biasanya lebih terselubung dan sulit dikenali, karena mereka mengisi tempat-tempat tersembunyi di dalam hati kita. Jika kita ingin menyingkap berhala di hati kita, perhatikanlah pikiran-pikiran yang mendominasi, karena apa yang sering kita pikirkan mungkin telah menjadi suatu berhala. Apa yang terakhir kita pikirkan sebelum tidur? Apa yang pertama kita pikirkan pada saat bangun? Apa yang kita hayalkan sepanjang hari? Semuanya berkaitan dengan benda atau sesuatu yang kita sayangi dan percayai. Setiap benda atau orang yang kita harapkan memberikan kepuasan. Setiap sasaran atau keinginan kita yang telah menjadi lebih penting daripada Allah. Semuanya merupakan Allah-Allah yang merebut kesetiaan kita dan diam-diam mengendalikan kehidupan kita. Yesaya menjelaskan kepada kita bahwa pada hari Tuhan itu, ketika mereka diperhadapkan dengan keagungan dan kemegahan Tuhan dalam semua kekudusannya, mereka akan membuang berhala-berhala yang tidak berguna dan tidak berharga yang selama ini mereka percayai dengan sia-sia, dan lari untuk menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan yang menakutkan. Orang-orang pada akhirnya akan menyadari kesia-siaan, ketidakefektifan, dan ketidakbergunaan berhala-berhala mereka. Sahabatku, jangan sampai kita hidup dalam kebodohan mereka yang menaruh kepercayaan kepada berhala. Ingat, berhala bisa dalam bentuk apa saja yang kita tempatkan di posisi yang lebih tinggi dari Tuhan. Apapun yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, Tuhan selalu sabar dengan kita. Tetapi Dia tidak akan mentolerir dosa. Karena itu, marilah kita berhati-hati agar kita tidak melatih fokus dan kasih sayang kita pada yang sementara, tetapi hanya kepada yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Benar, ampunilah kami karena membiarkan hal-hal lain mengambil tempat yang selayaknya di dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa fokus kami perlu ditempatkan dengan kuat hanya kepadamu Bapa. Bapa Surgawi, di malam hari ini kami berdoa bagi seluruh pendengar setia channel ini. Kiranya Bapa memberikan hati yang sungguh-sungguh berpusat hanya kepadamu saja Bapa, dan selalu memperkenankan hatimu. Kiranya kehidupan kami dapat selalu memancarkan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini Bapa sudah menyertai dan melindungi, dan kami akan beristirahat. Kiranya damai sejahtera-Mu Bapa selalu melimpah di dalam istirahat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.